Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله أجمعين. Kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah li nukhbatin minal ulama, dan kita masih melanjutkan pembahasan terkait dengan fiqhul udhiyah, fikih kurban. Di kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-9 dari bulan Dzulhijjah di tahun 1446 Hijriah, kita masuk pembahasan masalah yang keempat. Al-mas'alah ar-rabi'ah min al-bab as-sadis, waqtu dzabhil udhiyati, terkait dengan pembahasan seputar waktu penyembelihan hewan kurban. Silakan dibaca Al-Mas'alah Ar-Rabi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifun hafizahumullah. Al-Mas'alatu Ar-Rabi'ah, waqtu dhabhil udhiyah. يبتدئ وقتها من بعد صلاة العيد لمن صلاها ومن بعد طلوع الشمس يوم عيد الأضحى بمقدار ما يتسع لركعتين وخطبتين من لم يصلها، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعيد مكانها أخرى، ويستمر وقتها إلى غروب آخر أيام التشريق، لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أيام تشريق ذبح، والأفضل ذبح بعد الفراغ من صلاة العيد، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. Taib, jazakallahu khairan wa baraka fiik. Masalah yang keempat, waktu dzabhil udhiyati, waktu penyembelihan hewan kurban. Kata penulis, yabtadi'u waqtuha min ba'di salatil Eid liman sallaha. Waktu penyembelihan hewan kurban itu dimulai setelah selesai pelaksanaan salat Idul Adha. Ya, ini awal penyembelihan hewan kurban. Ketika kaum muslimin telah
ya melaksanakan salat Idul Adha. Liman shallaha, bagi orang yang mengerjakan salat tersebut. Wa min ba'di tulu'i syamsi yaumi Idul Adha bimiqdar ma yattasi'u li rak'ataini wa khutbataini liman lam yusalliha. Ya bagi orang yang tidak salat Id, maka waktunya ya kurang lebih setelah terbit matahari di tanggal 10 sampai ya pelaksanaan salat Id selesai. Ya, kurang lebih bagi yang tidak salat Id. Maka dikira-kirakan ya waktunya adalah setelah matahari terbit sampai selesai ya pelaksanaan salat Id. Ya mungkin ini di daerah tertentu yang tidak dilaksanakan salat Id. Ya. Maka waktunya adalah ya kurang lebih setelah matahari terbit ya sampai selesai pelaksanaan salat Idul Adha ya dengan khutbahnya. Li haditsil Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis dari jalan sahabat yang mulia Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu wa ardhah, dalam hadis Bukhari dan Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaban nusuka. Siapa yang melaksanakan salat ya sebagaimana salat kami, ini salat Idul Adha, kemudian dia pun menyembelih hewan kurban ya sebagaimana penyembelihan yang kami lakukan, faqad asaban nusuka, maka dia telah menepati kurban sesuai dengan tuntunan syariat. Ya. Siapa yang kurbannya setelah selesai salat, maka dia telah menepati kurban sebagaimana disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man dhabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra. Dan barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum melaksanakan salat Id, maka hendaknya dia mengganti dengan hewan kurban yang lain. Ini mengisyaratkan bahwasannya hewan kurban yang dia sembelih ya sebelum melaksanakan salat Id tidak sah, dianggap sebagai apa? Sebagai kurban. Ya. Karena dia menyembelih sebelum masuk waktunya. Ya. Maka Nabi memerintahkan orang yang menyembelih hewan kurbannya sebelum melaksanakan salat, hendaknya dia mengganti dengan hewan yang lainnya. Maka ini menunjukkan bahwasannya awal ya mula penyembelihan secara syariat dilakukan setelah selesai salat Id. Kata penulis, wa yastamirru waqtuha ila ghurubi akhir ayyami tasyriq. Dan waktu penyembelihan itu terus ya sampai terbenam matahari di akhir hari tasyriq. Ingat awalnya kapan? Di tanggal 10 Dzulhijjah, setelah pelaksanaan salat Idul Adha. Ini awalnya. Dan ini terus berlangsung, ya boleh kita menyembelih hewan kurban dari tanggal 10 Dzulhijjah setelah pelaksanaan salat Id sampai tanggal 11, 12 dan maksimal tanggal 13. Karena ini hari terakhir dari hari-hari tasyrik. Ya. Maka maksimal kita boleh menyembelih hewan kurban kita di tanggal 13 Dzulhijjah sebelum matahari terbenam. Ya, di tanggal tersebut.
Kalau seandainya matahari di tanggal 13 Dzulhijjah sudah terbenam, akhirnya sudah selesai waktu penyembelihan. Ya, maka batas akhirnya adalah sebelum matahari terbenam. Di tanggal berapa? Tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, karena ini hari terakhir dari hari-hari tasyrik. Li hadithi Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu wa ardhah, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu ayyamit tasyriqi dzabhun. Kata Nabi yang mulia, semua hari-hari tasyriq adalah hari penyembelihan. Ya. Maka waktu untuk menyembelih bukan hanya terbatas pada tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi diperbolehkan seseorang menyembelih hewan kurbannya di hari-hari tasyrik. Boleh di tanggal 11, boleh di tanggal 12, maksimal di tanggal 13 sebelum matahari terbenam. Ya. Maka dari sini jemaah yang Allah muliakan, kita mengetahui bahwasannya waktu penyembelihan hewan kurban itu berlangsung selama berapa hari? 4 hari. Ya. Dimulai dari tanggal ke-10, Yaumun Nahr. Ya. Setelah salat Idul Adha. Kemudian boleh di tanggal ke-11, boleh juga di tanggal ke-12, dan maksimal di tanggal 13 Dzulhijjah sebelum matahari terbenam. Ini 4 hari, ya, di mana kaum muslimin boleh untuk menyembelih hewan kurbannya. Ya. Maka selama hewan yang kita kurbankan dipotong, ya, antara rentang waktu tersebut, maka sah sebagai kurban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kata penulis, wal afdalu, yang paling utama, ya, dari 4 hari tersebut, yang paling utama adalah dzabahuha ba'dal faraghi min salatil Id. Yang paling utama dari 4 hari tersebut adalah menyembelih hewan kurban kita setelah selesai pelaksanaan salat Idul Adha. Artinya di tanggal keberapa? Tanggal ke-10. Ini yang terbaik. Ya, meskipun boleh kita potong di tanggal 11, boleh di tanggal 12, boleh di tanggal 13. Tapi yang terbaik adalah seseorang memotong hewan kurbannya di tanggal ke-10 Dzulhijjah. Ya, setelah salat Id. Apa dalilnya? Kata penulis, li haditsil Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Berdasarkan hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dalam hadis Bukhari dan Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, awwalu ma nabda'u bihi yaumana hadza nusalli. Kata Nabi yang mulia, yang pertama kali ya kita awali hari ini, yakni hari tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, yang pertama kali kita lakukan di tanggal 10 Dzulhijjah adalah nusalli, melaksanakan salat Idul Adha. Ya, di pagi hari. Tsumma narji'u fananhar. Kemudian selesai salat kita kembali ke rumah, ya, dan memotong hewan kurban kita. Di tanggal keberapa? Tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Barang siapa yang mengerjakan hal seperti itu, yang mengerjakan hal tersebut, maka dia telah menepati sunnah kami. Ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat Idul Adha, kemudian balik ke rumahnya, kemudian potong kurbannya. Kata Nabi, siapa yang melakukan hal itu,
maka dia telah menepati sunnah kami. Wa man dzabaha qabla dzalika fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'in. Namun siapa yang memotong hewan kurbannya sebelum pelaksanaan salat, yakni salat Idul Adha, maka yang dia sembelih sifatnya hanya daging biasa yang dia berikan untuk keluarganya, tidak termasuk nusuk, yakni ibadah kurban sedikit pun, tidak termasuk ya ibadah kurban di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia memotong sebelum masuk waktunya. Ya. Dari sini para ulama mengambil istinbat hukum bahwasannya meskipun diperbolehkan bagi seorang muslim untuk memotong hewan kurbannya ya di 4 hari yang telah ditentukan syariat, 10, 11, 12, 13. Namun yang terbaik kalau memungkinkan ya dia memotong hewan kurbannya di tanggal 10 Dzulhijjah. Ya setelah pelaksanaan salat Idul Adha. Ini yang terbaik karena ini yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tanggal 10 Nabi yang mulia salat Idul Adha. Kemudian kembali ke rumahnya, kemudian memotong kurbannya. Ya. Dan Nabi mengatakan siapa yang melakukan hal semacam itu, maka dia telah menepati sunnah kami. Ya, maka yang paling utama, yang paling afdal, kita memotong hewan kurban kita di tanggal 10 Dzulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Taib, masalah yang terakhir, masalah yang kelima dari bab yang keenam terkait dengan pendistribusian ya daging kurban. Silakan dibaca. قال المؤلفون حفظهم الله المسألة الخامسة ما يصنع بالأضحية وما يلزم المضحي إذا دخلت العشر. الأول ما يصنع بالأضحية يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي للأقارب والجيران والأصدقاء ويتصدق على الفقراء قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويستحب أن يجعل أثلاثا ثلث لأهل بيته وثلث يطعمه فقراء جيرانه ويهدي الثلث لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث. ويجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد 3 أيام لحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 فأمسكوا ما بدا لكم. الثاني ما يلزم مريد التضحية إذا دخلت 10 ذي الحجة. إذا دخلت 10 ذي الحجة حرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا حتى يضحي لحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا إذا دخل 10 وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. وفي رواية فلا يمس من شعره وبشره شيئا. طيب حسب جزاك الله خيرا وبارك فيك. Masalah yang terakhir yang penulis bawakan terkait dengan fikih udhiyah, terkait dengan ya pendistribusian daging kurban. Kata penulis al-mas'alatul khamisah ma yusna'u bil udhiyati. Apa yang kita lakukan terkait dengan hewan kurban kita. Kita kemanakan ya hewan kurban tersebut. Wa ma yalzamul mudahhi idza dakhalatil 'ashru. Dan hal yang wajib dilakukan oleh sahibul kurban ketika masuk 10 hari pertama Dzulhijjah. Ini ketika masuk awal Dzulhijjah. Apa yang harus dilakukan oleh sahibul kurban? Oleh seseorang yang ada niatan untuk berkurban ketika masuk awal Dzulhijjah. Poin yang pertama, ma yusna'u bil udhiyah, terkait dengan pendistribusian daging kurban. Kata penulis yusannu lil mudahhi an ya'kula min udhiyatihi. Disunnahkan bagi sahibul kurban
ya bagi orang yang berkurban untuk memakan sebagian dari daging kurban yang dia kurbankan. Ya dia makan sebagiannya bersama keluarganya. Wa yuhdi lil aqaribi wal jirani wal asdiqa. Sebagiannya ya disunahkan untuk dihadiahkan kepada karib kerabatnya, kepada tetangga-tetangganya, kepada teman-temannya. Ya. Wa yatasaddaqu 'alal fuqara, dan sebagian yang lainnya dia sedekahkan kepada orang-orang fakir miskin. Ini sunnahnya. Ya. Ketika seseorang berkurban, maka disunahkan dia makan sebagian dari daging hewan kurbannya. Kemudian sebagiannya dia hadiahkan kepada pihak lain. Kemudian sebagiannya dia sedekahkan kepada fuqara dan masakin. Ya. Di sini jamaah yang Allah muliakan, apa perbedaan antara hadiah dengan sedekah? Ya. Yang membedakan antara hadiah dan sedekah, kalau sedekah ya maka mustahiknya jelas orang-orang fakir dan miskin. Ya. Adapun hadiah maka boleh ya seseorang menghadiahkan daging kurbannya kepada pihak lain meskipun dia termasuk orang yang berkecukupan. Ini hadiah. Ya. Maka ketika seseorang berkurban boleh dia berikan kepada kerabatnya yang ya berkecukupan atau tetangganya yang berkecukupan, boleh. Dia berikan dengan niat apa? Hadiah. Ya. Dan sebagiannya dia berikan kepada orang-orang fakir dan miskin dengan niat untuk sedekah. Ini yang membedakan antara hadiah dengan sedekah. Kalau hadiah boleh diberikan kepada orang kaya, ya, orang yang berkecukupan. Sedangkan sedekah maka diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Kata penulis liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Yang artinya kata Allah, maka makanlah sebagian ya dari hewan yang kamu sembelih, makan sebagiannya, wa at'imul ba'isal faqir, dan ya berikan sebagiannya untuk orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang ya kesulitan, dan orang-orang yang fakir, orang-orang miskin. Wa yustahabbu an yaj'alaha athlatan. Kata penulis, dan disukai untuk menjadikan daging kurbannya menjadi 3 bagian. Ketika seseorang berkurban maka disunahkan, disukai untuk menjadikan ya daging kurbannya menjadi 3 bagian. Thuluthun li ahli baitihi. Sebagian ya dia ambil untuk dimakan bersama dengan anggota keluarganya. Wa thuluthun yut'imuhu fuqara'a jiranihi. Kemudian sebagian yang lain dia berikan untuk orang-orang fakir di sekitarnya. Wa yuhdi ats-tsulutsa, dan sebagian yang ketiga dia ambil untuk dihadiahkan kepada pihak lain. Ini hukumnya mustahab. Ya, ketika seseorang berkurban maka disunahkan untuk menjadikan daging kurbannya 3 bagian. Sebagian dia ambil untuk dia makan bersama keluarga, sebagian dia ambil untuk dihadiahkan kepada orang lain, sebagian dia ia gunakan untuk disedekahkan kepada orang-orang fakir dan miskin. Li hadithi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, fi sifati udhiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ibnu Abbas menceritakan tentang sifat ya kurbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Ibnu Abbas, wa yut'im ahla baitihi thuluth. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sebagian ya
sepertiga dari daging kurbannya untuk dimakan bersama anggota keluarganya. Wa yut'im fuqara'a jiranihi thuluth. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada ya orang-orang fakir dari tetangga-tetangga beliau ya sebanyak sepertiga. Wa yatasaddaq 'ala su'ali bitsuluts, dan sepertiga yang lain Nabi berikan kepada orang-orang yang meminta-minta, diberikan ya kepada mereka. Ya. Maka ini yang terbaik. Sahibul kurban mengambil sebagian ya dari hewan yang dia kurbankan. Kata penulis, wa yajuzu iddikharu luhumil adhahi ba'da 3 ayyam. Dan diperbolehkan bagi seseorang untuk menyimpan daging kurbannya lebih dari 3 hari. Jadi daging kurban yang kita simpan tidak harus habis dalam 3 hari. Ya, boleh kita simpan meskipun dalam waktu yang panjang, lebih dari 3 hari. Li hadits Buraidah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Buraidah ibn al-Hasib radhiyallahu anhu wa ardhah dalam hadis Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kuntu nahaitukum an iddikhari luhumil adahi fawqa 3 fa amsiku ma badalakum. Kata Nabi yang mulia, dahulu aku pernah melarang kalian untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Ya, yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya ketika terjadi maja'ah, yakni kelaparan, ya kekurangan makanan di tengah-tengah kaum muslimin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, ketika datang momentum Idul Adha, Nabi melarang ya seorang muslim untuk menyimpan daging kurbannya lebih dari 3 hari. Ya. Kalau seseorang memiliki daging kurban lebih dari 3 hari, maka hendaknya dia berikan kepada pihak lain. Dan ini ya Nabi berlakukan. Ya, ketika terjadi kelaparan atau kekurangan makanan di tengah-tengah kaum muslimin, Nabi melarang ya seorang muslim untuk menyimpan daging kurbannya lebih dari 3 hari. Dengan harapan apa? Kalau ada kelebihan diberikan kepada yang kekurangan. Ya, jangan sampai seseorang menimbun ya, yakni daging kurbannya di saat sebagian saudaranya membutuhkan makanan. Maka Nabi larang. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amsiku ma badalakum. Adapun saat ini kata Nabi, silahkan kalian simpan sesuai dengan kehendak kalian. Ya, boleh dia simpan 1 pekan, dia simpan 1 bulan, ya. Bahkan mungkin sebagian kita ya, daging kurban tahun kemarin belum habis. Ya, masih ada di stok apa? Freezernya. Ya, sudah datang kurban lagi, kurban kemarin belum habis. Ya. Ya. Kata Nabi yang mulia, sekarang fa'amsiku ma badalakum, silakan kalian simpan sekehendak kalian. Ya. Adapun ketika terjadi kekurangan makan di tengah-tengah kaum muslimin, maka jangan disimpan lebih dari 3 hari. Kalau ada yang lebih, berikan kepada yang membutuhkan. Ya, tapi ketika kondisi sudah normal, ya, maka seseorang boleh menyimpan daging kurbannya ya sekehendak yang dia mau. Wallahu a'lam. Poin yang terakhir yang penulis bahas, ma yalzamu murid at-tadhiyah idza dakhalat ashru dzulhijjah. Apa yang harus dilakukan oleh sahibul kurban, oleh orang yang berniat untuk berkurban ketika masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, ini ketika masuk awal Dzulhijjah. Idza dakhalat ashru Dzulhijjah haruma 'ala man arada an yudhhiya an ya'khudha min sya'rihi aw adfarihi syai'an hatta yudhhiya. Kata penulis, apabila sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, maka diharamkan
bagi seseorang yang hendak berkurban untuk memotong rambutnya dan memotong kukunya. Ini dilarang. Ya. Ketika seseorang sudah ada niatan untuk berkurban, ya, di momentum Idul Adha tahun ini, maka ketika sudah masuk tanggal pertama Dzulhijjah, tidak boleh bagi dia untuk memotong rambutnya dan memotong kukunya. Sampai kapan? Sampai kurbannya dipotong. Ya. Sampai ya kurbannya dipotong, disembelih. Ya. Kalau dia potong kurban tanggal 10, berarti sampai tanggal 10 larangannya. Kalau dia potong kurbannya tanggal 11, berarti sampai tanggal 11 larangannya itu berlaku. Ya, dan seterusnya. Li hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha. Marfu'an, berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha secara marfu', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala al-'ashru wa 'indahu udhiyatun yuridu an yudhhiya fala ya'khudanna sya'ran wa la yaqlimanna dhufran." Kata Nabi yang mulia, apabila masuk 10 hari pertama Dzulhijjah dan seseorang memiliki udhiyah, memiliki hewan, ya, kurban untuk dia kurbankan, maka janganlah ia memotong rambutnya dan janganlah ia memotong kukunya. Dari sini para ulama mengambil istinbat hukum bahwasanya orang yang ada niatan berkurban pada momentum Idul Adha, maka haram baginya untuk potong rambut dan potong kuku. Ya, termasuk bulu yang ada di tubuh kita. Ya, seperti bulu ketiak atau bulu kemaluan, maka dilarang untuk dicukur ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Ya. Wa fi riwayatin, dalam sebagian riwayat disebutkan, fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an. Maka janganlah dia mengambil sebagian dari rambutnya atau kulitnya sedikit pun. Dibiarkan sampai dia memotong hewan kurbannya. Di sini para jamaah yang Allah muliakan, para ulama kita menjelaskan, setidaknya ada 2 hikmah. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang yang berkurban untuk potong rambut dan potong kuku ketika masuk awal Dzulhijjah. Di antara hikmahnya, kata para ulama, yang pertama, dalam rangka menyerupai jamaah haji yang sedang berihram, di mana ketika jamaah haji sudah berihram, maka dia dilarang untuk potong rambut dan potong kuku. Demikian pula sahibul kurban. Ketika di sana jamaah haji di kota Mekah, ketika sudah berihram untuk haji, dilarang untuk potong rambut dan potong kuku, maka sahibul kurban dilarang untuk potong rambut dan potong kuku, agar menyerupai perbuatan jamaah haji ketika mereka melaksanakan ibadah haji. Ini hikmah yang pertama dalam rangka bertasabuh dengan para jamaah haji. Hikmah yang kedua, kata para ulama, kenapa sahibul kurban dilarang potong rambut dan potong kuku ketika masuk awal Dzulhijjah? Yang kedua, kurban itu sebagai fidyah, sebagai tebusan bagi seseorang dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berkurban, maka dia harapkan dengan kurbannya dia dibebaskan dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sahibul kurban dilarang potong rambut dan potong kuku ketika masuk awal Dzulhijjah dengan harapan seluruh tubuhnya dibebaskan dari siksa api neraka tanpa terkecuali. Agar seluruh tubuh kita dibebaskan dengan hewan kurban yang kita kurbankan tanpa terkecuali
ya, dibebaskan dari siksa api neraka. Ini hikmahnya. Ya, agar ketika Allah Subhanahu wa taala membebaskan sahibul kurban, maka dia bebaskan dengan seluruh bagian tubuhnya. Nah, ini diantara hikmah yang dijelaskan oleh para ulama kita, ya, ketika mereka menjelaskan larangan untuk memotong rambut dan potong kuku bagi sahibul kurban ketika masuk awal Dzulhijjah. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini ya penjelasan yang penulis bawakan terkait dengan fikih udhiyah. Ya, selebihnya kita beri kesempatan untuk bersoal jawab. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait pembahasan seputar fikih udhiyah. Fadhal. Nah. Iya, barakallahu fiik. Wallahu alam. Ya, terkait dengan larangan ya untuk memotong rambut dan memotong kuku, ya. Maka ini terkait dengan niat seseorang untuk berkurban. Ya. Ketika seseorang dia punya istita'ah, punya kemampuan, ya. Dan dia sudah ada niatan untuk berkurban, ya. Maka meskipun dia belum membeli hewan kurban tersebut, sudah termasuk ke dalam larangan untuk potong rambut dan potong kuku. Ya. Ketika ya dia sudah ada niat untuk berkurban dan dia ada istita'ah, ada kemampuan, ya. Maka meskipun ya dia belum membeli hewan kurban tersebut, ya sudah berlaku baginya larangan untuk potong rambut dan potong kuku. Ya. Selama dia sudah ada istita'ah dan ada niat ya untuk berkurban di momen Idul Adha, maka sudah berlalu ya baginya atau sudah berlaku baginya larangan untuk memotong rambut dan memotong kuku. Ya, tidak disyaratkan harus ada hewannya, ya. Tapi ibrahnya adalah niat dan adanya kemampuan. Ya. Selama seseorang ada istita'ah, ada kemampuan untuk membeli hewan kurban dan dia sudah ada niatan untuk ya berkurban, maka berlaku baginya larangan untuk memotong rambut dan memotong kuku. Wallahu taala alam bissawab. Taib. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita ketika menyembelih kurban disyariatkan untuk menyebut nama orang yang berkurban? Kalau soalnya disyariatkan, na'am disyariatkan. Ya, disyariatkan. Ya, ketika seseorang menyembelih hewan kurban, maka disyariatkan untuk ya menyebutkan sahibul kurban. Ya, seperti mengucapkan Allahumma hadza minka walaka. Allahumma taqabbal anni wa an ahli baiti. Ya, kalau dia potong sendiri, kalau sahibul kurban potong sendiri, maka disunnahkan ya untuk membaca Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Ya, atau Allahumma taqabbal anni wa an ahli baiti. Ya. Kalau seseorang itu wakil dari sahibul kurban, maka disebutkan namanya. Ya. Allahumma hadza an fulan wa an ahli baitihi. Dan ini hukumnya sunnah. Ya.
disyariatkan. Kalau pertanyaannya disyariatkan, maka disyariatkan. Ya, untuk menyebutkan sahibul kurban. Ya, ketika kita potong sendiri, Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Ya, Allahumma taqabbal anni wa an ahli baiti. Ya. Kalau seseorang itu wakil dari sahibul kurban, maka disebutkan. Ya, Allahumma hadza an fulan wa an ahli baiti. Ya, kalau sahibul kurban namanya Muhammad, sebutkan. Allahumma hadza an Muhammad wa ahli baitihi. Tapi ini hukumnya sunnah. Kalaupun tidak disebutkan, maka tidak mengurangi keabsahan kurban. Ya. Yang wajib adalah tasmiyah. Ya. Membaca bismillah. Bismillahi Allahu Akbar. Ini yang wajib. Ya. Karena setiap sembelihan yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah, ya maka tidak halal dimakan dagingnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat 121, "Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kamu memakan ya daging sembelihan yang ketika menyembelih tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk kefasikan. Termasuk ya perbuatan fasik. Ya. Maka yang wajib ketika menyembelih adalah tasmiyah. Ya, membaca bismillah, bismillahi Allahu Akbar. Ya, sedangkan menyebutkan sahibul kurban dalam yakni penyembelihan hewan kurban, maka hukumnya sunnah. Ya. Kalau bisa disebutkan, disebutkan. Kalaupun tidak, maka yang penting apa? Niat. Ya. Sebatas sudah meniatkan berkurban, maka sudah sah ya kurbannya. Ya, selama hewan tersebut dipotong dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka ya halal dagingnya dan sah kurbannya. Ya. Jadi terkait dengan penyebutan nama sahibul kurban ketika menyembelih, hukumnya sunnah. Ya. Hukumnya sunnah, tapi tidak terkait dengan keabsahan ya kurban seseorang atau halal dan haramnya daging yang kita makan. Ya, min bab afdhaliyah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk? Silakan, adzan dulu. Kita lanjutkan bersoal jawab setelah adzan untuk salat Isya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, jika yang berkurban orang tua kita, apakah kami sekeluarga tidak boleh memotong kuku, rambut, dan lain-lain? Iya. Yang berlaku baginya larangan ya untuk memotong rambut dan memotong kuku itu hanya sahibul kurban. Ya. Larangan potong rambut dan potong kuku itu hanya untuk sahibul kurban. Maka ketika dalam satu keluarga yang berkurban hanyalah seorang kepala rumah tangga, ya seorang ayah yang berkurban, maka larangan ini tidak berlaku untuk seorang istri dan juga anak-anaknya. Ya. Yang terkena larangan hanyalah sahibul kurban. Kecuali kalau suami kurban, istri juga kurban, ya, anak-anak masing-masing kurban, ya, maka semuanya terkena larangan. Tapi kalau yang berkurban hanya seorang kepala rumah tangga, ya, maka yang berlaku baginya larangan adalah kepala rumah tangga tersebut. Wallahu taala a'lam bissawab.
Assalamualaikum waalaikumsalam. Kalau kita mau berkurban, dihadapkan dengan dua pilihan. Dua pilihan domba. Satu, warnanya sesuai sunnah, tapi bobotnya tidak besar. Dua, bobotnya besar, tapi warnanya tidak sesuai sunnah. Ya. Mana yang harus kita pilih? Syukran wa jazakallahu khairan. Nah, wa jazakallahu khairan. Baik, yang terbaik adalah ya yang paling bagus kualitasnya. Ya. Semakin bagus kualitasnya, semakin banyak dagingnya, ya, maka insya Allah semakin baik nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ketika dihadapkan dengan dua pilihan antara warna dengan bobot, ya, daging domba tersebut, maka wallahu alam, ya, yang terbaik adalah ya semakin banyak maslahat dagingnya, ya maka semakin ya besar ya kebaikan yang didapatkan. Ya, karena maslahat daging yaitu lebih besar daripada maslahat apa? Warna atau ya bulu kambing itu sendiri. Ya. Maslahat ya daging ya semakin banyak dagingnya, semakin berat ya bobot dagingnya, maka semakin besar maslahatnya ya daripada sebatas maslahat yakni warna domba tersebut. Wallahu a'lam. Tapi kalau ada domba yang terbaik ya warnanya menepati warna ya domba kurbannya Nabi, kebanyakan ya putih, sebagiannya hitam, ya. Maka itu yang terbaik. Tapi kalau dihadapkan antara warna dengan bobot, maka wallahu alam yang lebih besar maslahatnya adalah ya bobot daging hewan kurban tersebut. Bismillah. Bolehkah seorang wanita menyembelih hewan kurbannya sendiri? Boleh apa tidak? Ya. Boleh seorang wanita muslimah potong kurban sendiri? Iya. Jawabannya boleh. Ya selagi dia mampu, ya. Dan tidak menimbulkan kemudaratan, ya dia potong di rumahnya sendiri, ya tidak di hadapan khalayak, tapi dia potong sendiri, ya nggak ada masalah, diperbolehkan, ya selama dia memang mampu untuk menyembelih hewan kurbannya, ya dan ya ini tidak sampai menyakiti hewan kurbannya maka diperbolehkan, ya. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala tanya ya tentang hukum wanita yang menyembelih ya hewan yang dia sembelih. Apakah boleh bagi seorang wanita untuk menyembelih hewan? Maka Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, ya idza kanat tuhsinu dzabha fala ba'sa. Kalau memang wanita itu bisa untuk menyembelih maka tidak mengapa. Diperbolehkan. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya beliau membuat sebuah bab dengan judul bab dzabihatil mar'ati wal amah. Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya membuat satu bab dengan judul bab dzabihatul mar'ati wal amah. Bab ya hewan sembelihan wanita atau budak wanita. Kemudian beliau membawakan dua buah hadis ya di dalam sahihnya. Annam ra'atan dzabahat syatan bihajar, bahwasanya ada seorang wanita yang menyembelih seekor kambing di daerah Hajar. Fasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik, maka Nabi ditanya ya tentang hukum sembelihan yang disembelih oleh seorang wanita. Fa akala minha fa amara bi akliha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk makan
ya dari daging sembelihan sang wanita tersebut. Ya. Dalam riwayat yang lain bahwasanya budak wanita milik sahabat Ka'ab bin Malik, ya beliau diperintahkan untuk mengembalakan kambing di ya daerah atau di Gunung Salak, ya di Gunung Salak, ya, gunung di sekitar kota Madinah, ya bukan Gunung Salak ya, Salak sin lam ain ya Gunung Salak di sekitar Madinah. Antum jangan salah dengar ini, ya ntar dengarnya Gunung Salak di sini, ya. Ini budak wanita milik sahabat Ka'ab bin Malik pernah diperintahkan oleh ya Ka'ab bin Malik untuk mengembalakan kambing di ya Gunung Salak tersebut. Fa usibat syatun minha, ya kemudian ada salah satu hewan ya yang hampir mati, entah jatuh atau yang lainnya. Ada salah satu kambing yang hampir meninggal dunia. Fa adrakatha fa dhabahatha bihajar. Ya kemudian ya budak tersebut ya ketika melihat kambingnya ini hendak mati, maka segera dia sembelih kambing tersebut. Fasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi ditanya ya tentang status sembelihan yang disembelih oleh seorang wanita. Ya, maka Nabi yang mulia bersabda, "Kuluha." Silahkan kalian makan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya Al-Imam Al-Bukhari mengisyaratkan dalam ya babnya yang beliau bawakan tersebut menjelaskan bahwasannya hukum asalnya diperbolehkan seorang wanita menyembelih ya hewan dan sembelihannya halal. Selama ketika menyembelih dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan dia bisa menyembelih maka diperbolehkan. Ya dan sembelihannya halal. Ya maka kalau sahibul kurban atau sahibatul kurban, seorang wanita dia berkurban, kemudian dia pengen potong ya kurbannya sendiri, enggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya, dia potong di rumahnya sendiri ya untuk yakni atau bersama keluarganya sendiri maka tidak ada masalah. Ya. Wallahu alam bisawab. Hewan kurban yang kita potong sendiri di rumah, bolehkah dagingnya kita masak dan dimakan bersama-sama dengan tetangga dan saudara-saudara kita? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan hukum asalnya ya yakni hewan kurban atau daging kurban itu dibagikan secara mentah, ya dibagikan mentah, ya hukum asalnya, ya. Namun Lajnah Daimah mengatakan ya dalam masalah pembagian daging kurban antara membagikan ya mentah atau yang sudah dimasak maka sifatnya lapang, ya sifatnya lapang, ya. Tapi pada umumnya daging kurban itu dibagikan secara apa? Secara mentah, ya. Ini hukum asalnya, ya. Tapi ketika seseorang dia ya ingin memberikan ya berupa masakan kepada pihak lain, dia potong kemudian dia masak dulu, ya kemudian baru dia bagikan kepada pihak lain, maka ini tidak mengapa, ya. Wallahu alam bishawab. Tapi pada umumnya adatnya kebiasaannya daging kurban itu dibagikan dengan mentah, ya dengan mentahannya. Wallahu alam. Bolehkah sebagian atau beberapa daging hewan kurban dimasak untuk konsumsi panitia kurban? Iya. Jawabannya diperbolehkan dengan catatan, ya, dengan catatan yang pertama, ya, kalau seandainya hewan tersebut ada yang diminta oleh sahibul kurban maka dipisahkan yang diminta,
ya, yang diminta dipisahkan. Ya, kalau sahibul kurban saya minta paha belakang, dipisahkan dulu. Ya, kan itu hak ya sahibul kurban. Ya, selebihnya kalau masih ada sisa maka boleh dimasak. Ya. Kalau apa memang dibutuhkan ya untuk ya konsumsi panitia, maka tidak mengapa, ya. Karena kalau seandainya panitia itu ya orang-orang fakir, maka menjadi sedekah bagi mereka. Ya. Dan kalau seandainya panitia itu orang-orang mampu, maka hadiah bagi mereka. Maka tidak mengapa dalam hal ini. Selama penyembelihannya dilakukan setelah sholat Id. Ya. Jangan sampai karena buat konsumsi potongnya sebelum subuh. Ya, maka nggak boleh. Ini tidak sah. Ya, berarti nggak amanah panitianya. Ya, kan buat sarapan Ustaz. Kalau buat sarapan potongnya pada Id, kapan kita makan? Ya. Nggak boleh, ya. Kalau antum potong ya sebelum subuh jam 2 pagi ya atau jam 1 pagi karena alasannya buat sarapan, buat konsumsi, artinya antum nggak amanah. Maka diperbolehkan, ya. Ketika sudah dipisahkan, ya, hak sahibul kurban kalau dia meminta sesuatu dipisahkan. Kalau nggak minta ya silahkan dimasak. Ya, untuk panitia ya dengan catatan yakni penyembelihannya dilakukan setelah salat Idul Adha. Ya, karena kalau dipotong sebelum salat Id maka bukan menjadi hewan kurban, tapi hanya sembelihan biasa. Dan antum dosa karena antum ya ini memikul amanah. Ya, mengaman amanah dari sahibul kurban. Wallahu a'lam. Ketika dibutuhkan maka tidak mengapa. Baik, terakhir. Apakah sama nilai pahalanya bila menyembelih hewan kurban di tanggal 10 Dzulhijjah dengan hari-hari tasyrik? Secara umum sama. Ya, secara umum sama. Namun ada keutamaan, ada ya tambahan fadilah ketika seseorang menyembelih di tanggal 10. Ya, yaitu mendapatkan keutamaan yakni mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya secara pokok pahala kurban maka sama. Ya. Secara pokok yakni pahala kurbannya maka sama. Yang dia dapatkan di ya tanggal 10, 11, 12, 13 pahala kurban yang dia dapatkan. Tapi dari sisi afdhaliyah ya maka yang terbaik adalah memotong di tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, tapi masing-masing dapat keutamaan ya pahala kurban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hewan kurban yang kena sakit mata dikarenakan pada siang hari kena panas matahari, malam hari kena silaunya lampu. Apakah hewan seperti itu boleh dijadikan hewan kurban untuk disembelih? Seperti apa sakit matanya? Ya, kalau sakitnya jelas, ya maka sebaiknya dihindari. Ya, karena di antara cacat yang menyebabkan seseorang atau menyebabkan hewan kurban itu dilarang untuk dikurbankan adalah yang sakit, ya. Yang sakit dan jelas tampak sakitnya itu, ya. Apalagi ya sampai menimbulkan kebutaan pada mata ya hewan tersebut, makanya lebih dilarang lagi, ya. Karena di antara cacat juga yang menyebabkan hewan kurban tidak sah adalah ketika salah satu matanya buta, tidak bisa melihat, ya. Maka kalau seandainya sakitnya menyebabkan kebutaan pada salah satu mata hewan tersebut, maka tidak diperbolehkan untuk dikurbankan. Ya. Wallahu a'lam. Tapi kalau sakitnya masih sakit-sakit ringan, ya. Dan ini butuh ahli ya untuk memeriksa kondisi ya hewan tersebut. Ya, kalau sakitnya sakit ringan, ya, maka wallahu a'lam masih diperbolehkan. Ya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik, ini jamaah yang Allah muliakan yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa berkurban di tahun ini dan Allah menerima setiap amal ibadah yang kita lakukan. Wallahu taala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.